Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Oke, motor ini tahun 2013 dan sampai sekarang motor ini masih normal. Hanya satu aja kendalanya di sini, yaitu pada bagian belakang di sekitaran blok mesinnya ini berbunyi seperti suara kretek-kretek. Nah, sumber bunyinya di sekitaran daerah sini. Kayak suara kelahar yang mau hancur ini teman-teman. Jadi ciri bunyinya seperti ini. Pas waktu ditanjakan atau di putaran rendah dia akan berbunyi krepet 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 kayak gitu bunyinya. Atau juga bisa lebih nyaring dari itu bunyinya. Nah, setelah dibawa kencang, maka bunyinya itu pun akan hilang. Dan tentunya ini sangat mengganggu sekali bunyinya ini. Apalagi pas di keramaian kita harus pelan-pelan, tapi suara motor kita sangat berisik sekali. Tentu ini akan menyebabkan kita sangat malu membawa motor kita. Dan itu juga yang saya alami. Dan syukur sekarang bunyi yang kerepet-kerepet seperti itu yang sangat mengganggu itu sudah hilang selamanya. Nah, mau tahu teman-teman bagaimana caranya saya menghilangkan bunyi kerepet-kerepet itu tanpa harus terus mengganti laharnya sampai berkali-kali? Nah, untuk itu teman-teman boleh ikuti tutorial dari saya. Oke teman-teman, langsung saja kita buka blok mesin motornya. Nah, saya ceritakan sedikit di sini. Sebelum saya menggunakan teori ini, sebenarnya saya sudah sampai 3 kali mengganti lahar kuningan dari sepeda motor saya ini. Nah, yang pertama saya ganti laharnya pakai merek yang nomor 2. Nah, setelah 1 bulan ternyata bunyi suara dari ketek-ketek itu ternyata terdengar lagi. Nah, saya kira itu penyebabnya karena lahar yang saya pakai itu adalah lahar yang nomor 2. Maka saya ganti lagi laharnya dengan merek yang lebih asli, atau dengan merek yang asli ori. Setelah saya ganti pakai yang asli, ternyata setelah 2 bulan lagi bunyi dari ketek-ketek itu terdengar lagi. Ini betul-betul sangat mengganggu saya. Dan saya mengira itu laharnya mungkin asli tapi palsu. Nah, saya ganti lagi pakai lahar yang asli katanya dari bengkel. Ternyata harganya sama lahar yang saya pakai nomor 2 itu. Nah, setelah saya ganti lagi, ternyata gak nyampe 2 bulan sudah bunyi lagi kretek-kreteknya. Wah, saya bingung nih, kenapa ya kok bisa berbunyi seperti ini. Dan akhirnya saya pun mencari penyebab dari masalah itu. Ternyata setelah dicek, laharnya ini tidak ikut berputar pada waktu putaran rendah, cuma ikut berputar pada waktu putaran tinggi. Dan as dari CVT-nya ini mungkin sudah termakan ya teman-teman, karena sudah lama mungkin asnya ini, jadi sudah termakan sedikit. Jadi sudah termakan atau sudah aus lah sedikit. Nah teman-teman, inilah alat yang saya pakai untuk menghilangkan bunyi kertek-kertek dari sepeda motor saya. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya, loh kok cuma karet ban? Bagaimana cara menghilangkan kertek-kertek itu? Itu pertanyaan yang wajar teman-teman. Jadi gini, fungsi dari karet ban ini sangat besar sekali teman-teman. Ini akan mampu menekan kelahar untuk terus berputar. Nah, biasanya untuk motor matic Yamaha berisi karet kayak gini, berbentuk gelang kecil yang berada di ujung bautnya. Nah, karet itulah yang akan mampu menekan kelahar untuk terus berputar. Nah, untuk sepeda motor Honda ini tidak berisi karet di ujung bautnya. Jadi jika asnya ini agak longgar, maka kelaharnya pun tidak akan ikut berputar. Dan inilah yang akan menyebabkan suara kelaharnya jadi agak kasar atau ketek-ketek. Nah, teman-teman, di sini untuk hanya sekedar ilustrasi saja, di sini saya memakai kelahar untuk roda ini. Itu sebagai sekedar percobaan bagaimana bunyinya jika laharnya longgar. Jadi bunyinya akan seperti ini teman-teman. Jadi suaranya mirip seperti itu kan teman-teman. Nah, untuk di kelas motor matic Honda sebenarnya ada karet untuk penahan dari getaran itu teman-teman. Tapi karetnya ini terlalu kecil dan mudah aus nih teman-teman. Nah, untuk mengakali karet yang kecil dan mudah aus ini saya kasih benang aja. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Saya buka dulu nih karetnya. Nah, oke teman-teman, inilah benang yang saya pakai dahulu untuk mengakali agar suara berisiknya bisa hilang teman-teman.
Nah, contoh inilah karet yang kecil itu, dan ini mungkin sudah kaku karetnya ini. Jadi untuk mengakali karetnya itu yang sudah lembek, seandainya teman-teman belum dapat membeli karet itu, boleh dikasih benang aja. Jadi ngasih benangnya sesuaikan aja ya teman-teman, agar tidak terlalu tinggi dan hanya lebih tinggi sedikit dari as CPT-nya ini aja. Jika terlalu banyak atau terlalu tinggi karetnya, ini laharnya ini akan sulit masuk, jadi karetnya bisa hancur ini teman-teman. Oke, jadi ngasih benangnya seperlunya aja agar karetnya lebih tinggi sedikit saja dari CPT-nya. Nah, dengan dikasih benang seperti itu atau karetnya jadi lebih mekar, maka getaran atau tekanan yang akan ditimbulkan dari gesekan besinya itu akan diredam oleh karetnya itu. Oke teman-teman, setelah asnya dikasih benang, sekarang kita kasih karetnya ini. Jadi di sini saya menggunakan dua kekuatan untuk meredam suara bising dari kelaharnya. Atau boleh juga dikatakan untuk mengakali as dari CPT-nya yang sudah aus ini. Jadi saya menggunakan dua karet. Nah teman-teman tidak perlu khawatir, karena ini sudah saya pergunakan, karetnya ini sudah saya gunakan selama 6 bulan teman-teman. Dan alhamdulillah sampai sekarang motor saya tidak pernah berisik lagi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagaimana sih cara kerja karetnya. Nah, ini saya praktekkan lahar atau CPT yang tanpa karet. Laharnya kadang-kadang akan berputar nih teman-teman. Pas diputar rendah, laharnya ini tidak mungkin berputar. Ya, jadi hanya berputar di putaran tinggi. Nah, setelah dikasih karet seperti ini, maka laharnya ini akan terus tertekan teman-teman. Nah, bisa dilihat sendiri kan, itu laharnya terus akan berputar. Nah, saya dekatkan dulu teman-teman. Nah, dengan ditambahkan karet seperti itu, laharnya akan terus berputar. Jadi inilah yang menjamin suara bisingnya akan hilang teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa membantu teman-teman yang lagi kesulitan dengan masalah motornya yang berisik dan sulit untuk diperbaiki, atau sudah mencari bengkel kesana kemari, sudah mengganti kelahar sampai berkali-kali seperti yang saya alami, tapi suara bisingnya tetap akan muncul beberapa bulan kemudian. Jadi mudah-mudahan solusi ini bisa membantu untuk teman-teman semua, dan terutama untuk para bengkel yang kebetulan belum mengetahui ilmu ini. Mudah-mudahan tutorial kali ini bisa membantu untuk sahabat bengkel semuanya. Nah, oke teman-teman, mari kita pasang dan kita tes motornya.